قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, beredar isu bahwa tarif dari Gus Miftah ketika ceramah itu sangat fantastis kaum muslimin, ya. Tarif Gus Miftah ceramah itu sampai 75 juta kaum muslimin. Ini penceramah apa artis kaum muslimin? Ya, kok ngundang orang untuk ceramah tarifnya sampai 75 juta. Ini gila-gilaan ini kaum muslimin. Ini sudah pantas disebut sebagai ya, penjual agama, ya. Ceramah tarifnya 75 juta kaum muslimin. Ya Allah, ya. Ya mending kalau isinya ilmu. Ya, kalau isinya ilmu, kemudian membayar mahal, itu masih bisa diterima dengan akal yang sehat kaum muslimin. Karena ilmu itu mahal. Ya. Karena ya salah satu bekal untuk menuntut ilmu itu ya harus keluar modal. Ya, dan nggak sedikit, harus banyak modal. Kalau kita mondok dari kecil sampai kemudian di universitas Islam yang besar, apalagi di luar negeri, ya, tentu membutuhkan biaya yang besar. Ya, tapi isinya ilmu, nggak ada masalah. Lah, tapi isinya kalau ceramahnya Miftah, apa ilmu kaum muslimin? Kok sampai tarifnya 75 juta kaum muslimin, ya? Ini kami dapatkan video dari channel Harry Pras kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ini dari postingan Ustadz Mufti Thalib ya teman-teman. Masihkah mereka mencari uzur, mencarikan alasan dan masih membela gurunya yang bobrok adab dan akhlaknya? Ada pengakuan yang sangat memalukan dari salah satu pengikutnya yang semoga sekarang sudah sadar. Coba kita baca. Ini dari postingan Rumail Abbas. Siapa Rumail Abbas ini? Saksi lain mengatakan, Alkisah suatu hari di sebuah provinsi di luar Jawa, saya diwaduli pengurus NU daerah tersebut. Dia mau mengundang penceramah. Tapi sayangnya sang penceramah memasok tarif yang tidak tanggung-tanggung. 75 juta untuk 1,5 jam ceramah. Mas, dari mana saya uang sebanyak itu? Belum lagi tiket pesawat dan hotelnya. Jadi 75 juta ini bersih teman-teman. Garis bawahi, 75 juta bersih untuk ongkos dia ceramah. Untuk transportasi, akomodasi dan lain-lain ditanggung penyelenggara kalau begitu. Kata pengurus tersebut, gak usah mas, batalin aja kata saya. Ternyata sang penceramah itu kalah mulia dengan sang penjual teh. Entah si penceramah ini, si Gus Miftah itu atau siapa, saya tidak paham karena tidak disebutkan di sini. Artinya di sini disebutkan sebagai saksi lain mengatakan, ya demi Allah beliau jauh lebih mulia daripada yang menggoblokkannya dan yang sama-sama di atas panggung mentertawakannya. Yang mentertawakan lebih hebat teman-teman pembelaannya tuh. Luar biasa kaum muslimin. Satu kali ceramah 1,5 jam kaum muslimin ceramah. 75 juta. Ya Allah, pantesan cepet kaya kaum muslimin ya. Coba kaum muslimin, kalau mengundang para asatid salafi kaum muslimin, mereka ceramah isinya full ilmu, ya. Kemudian nggak mungkin ada kemaksiatan di majelisnya. Coba lihat, ada nggak kajian para asatid salafi, ya. Kemudian ada yang merokok kaum muslimin. Rokok sajalah kaum muslimin, ya. Belum yang lain. Nggak akan ada kaum muslimin. Apalagi sampai campur baur laki-laki perempuan. Apalagi ditambah ada jogetan. Ya, ada solawat matani picek. Tuku bawang kleru mrico wis kepacut sayang mong pianggap. Semarang kaline budet sing disayang matane. Sing disayang. Gorengan kopi di seret sapi. Amit
saiki burung ijo wis wani ngeloni burung ijo. Nggak akan ada yang seperti itu kaum muslimin di majelisnya para asatid salafi. Nggak akan ada. Apalagi sampai menggoblok-goblokkan orang. Ya. Nggak akan ada kaum muslimin. Ya. Dan biasanya ketika ada acara tablik akbar, acara daurah dari para asatid salafi, tetap ada pedagang kaum muslimin. Tapi mereka tertib. Mereka tahu aturan. Dan para asatid pun ketika mengarahkan para pedagang, ya, mereka mengarahkan dengan baik. Ya, kalau waktunya kajian, dengarkan, catat, jangan sibuk jualan. Dan gak akan ditemui di kajian-kajian para asatid salafi, mereka keliling ke jamaah jualan. Gak akan ditemui. Karena mereka sudah diajarkan bagaimana manajemen waktu. Ya, waktu belajar, waktu jualan, waktu cari ma'isyah, waktu belajar. Dan kalau kita tahu kaum muslimin, para asatid salafi nggak ada yang matok tarif, nggak ada sama sekali kaum muslimin. Boleh, antum silahkan mengundang siapa? Ya, Ustadz Dr. Khalid Basalamah, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, ya, siapa lagi? Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Ketika antum mengundang mereka, nggak akan mungkin mereka mematok tarif. Ya, sekecil apapun nggak akan mematok tarif mereka. Ya, itu hanya ya sebatas ya kesadaran dari jamaah saja. Ya, karena Ustadz butuh ma'isyah, butuh untuk bisa menafkahi keluarganya. Ya, jadi ketika mereka berdakwah, ya, ada bisyarah untuk mereka supaya mereka bisa tetap menafkahi keluarga mereka. Nggak seperti orang-orang yang keliling katanya berdakwah, kemudian keluarganya diterlantarkan. Ya, antum boleh cek para asatid salafi, nggak ada yang mematok tarif. Ini sampai 75 juta. Dan pas pengajian isinya goblok-goblokan orang. Dan katanya seperti itu guyonan. Bahkan sampai ada perkataan yang, ya na'udzubillah min dzalik kaum muslimin, ya. Sampai menyatakan, ya beruntung kamu jelek, ya makanya kamu jadi sinden. Kalau kamu cantik, kamu jadi lonte katanya. Yang seperti itu juga katanya guyonan kaum muslimin. Aku bersyukur budayati elek. Mila jadi sinden. Layu jadi lonte tadi. Oh, batin budenya. Ucapan-ucapan seperti itu loh kaum muslimin dianggap bercanda, dianggap biasa, bahkan banyak yang membela. Katanya itu adalah syiar, ya. Katanya itu keakraban dengan jamaahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Miftah menganggap biasa, jamaahnya menganggap biasa. Dia nggak ngerti bahwa ada orang-orang yang disebut dengan perkataan-perkataan yang nggak benar itu, ya sakit hati. Yati Pesek mengaku menahan sakit hati sampai 2 tahun kaum muslimin gara-gara ucapan si Miftah yang seperti ini kaum muslimin. Ya. Ini kan jelas nggak ada adab kaum muslimin. Dan kalau kita melihat majelis-majelis Miftah kaum muslimin, isinya perkataan-perkataan yang ya Allah ya. Apa pantas kaum muslimin kita mengeluarkan uang 75 juta untuk membayar majelis-majelis yang seperti ini kaum muslimin? Es tehmu ci oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Itu es tehnya masih nggak Mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Nabi-nabi sebelumnya, iki tukang sone dadi atos didik iki. Rasa motak atik blok goblok endi wong iki. Mau pertama kali kula ngaji empuk, pertama kali wong ngaji kepenak, iki dadi atos. Sangat disayangkan kaum muslimin kalau sampai 75 juta hanya untuk membayar penceramah-penceramah yang isinya sampah kaum muslimin. Nggak ada ilmunya, isinya hanya ya, umpatan-umpatan, cacian-cacian seperti ini kaum muslimin. Dan ini hanya 1, 2, 3 video saja kaum muslimin. Masih banyak lagi di luar sana video-video yang beredar yang isinya ya nggak ada bedanya dengan ini kaum muslimin. Ya.
Ya sebenarnya kaum muslimin, kembali lagi, kalau kita mengeluarkan biaya untuk mencari ilmu, untuk membayar ustadz, ya, sebesar apapun, sebenarnya kalau memang isinya ilmu, itu nggak ada masalah kaum muslimin. Memang ilmu itu mahal kaum muslimin. Kalau kita menuntut ilmu betul, kita pasti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi dari kecil sampai kemudian dewasa, sampai kemudian kita faqih, kita paham terhadap ilmu. Makanya sampai ada ulama yang membuat syair alala, yang itu sangat dikenal di dunia pondok pesantren. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Ya, bahwasanya ingatlah, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya adalah dengan modal. Mengeluarkan biaya untuk mencari ilmu itu kaum muslimin. Ya, ada 6 modal seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga sabar, yang keempat biaya, yang kemudian ada ustadz, ada gurunya, yang kemudian panjang waktunya, nggak singkat, nggak ada belajar instan, hanya mendengarkan satu ceramah, kemudian langsung faham akan syariat Islam. Nggak mungkin, panjang waktunya sehingga biayanya banyak. Ya, makanya wajar kalau memang isinya ilmu, bayar mahal, itu wajar. Lah kalau isinya majelis seperti itu, majelis cekakakan, apalagi kalau kita melihat orang-orang yang ada di sekitar Miftah, ya, ketika Miftah menyebut goblok kepada penjual es teh, ya mereka ngakak luar biasa kaum muslimin. Senang melihat orang dizolimi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang seperti itu katanya bercanda. Sangat gak pantas kaum muslimin, ya. Sangat tidak wajar kalau sampai tarif ceramah itu 75 juta, ya. Benar pun isinya ilmu, kalau ceramah, satu kali ceramah tarifnya 75 juta, itu tetap gak wajar. Meskipun isinya ilmu, betul, ya. Apalah lagi isinya cuma dagel seperti itu kaum muslimin, gak ada ilmunya. Ya, sangat tidak wajar kaum muslimin, ya. Jadi kalau mengundang orang untuk berceramah kaum muslimin, pilihlah orang-orang yang benar-benar menyampaikan ilmu. Kalau orang-orang yang berniat benar-benar menyampaikan ilmu, nggak akan mungkin mematok tarif kaum muslimin, ya. Termasuk para asatid salafi. Itu sangat kami rekomendasikan. Yang mereka sampaikan ilmu dan mereka tidak ada yang mematok tarif, ya. Karena tujuan mereka adalah bagaimana mengajak orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperkaya diri, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.